Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru penguji ujian praktik kelompok peminatan MIPA tahun 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Arvina Bella Puspita, nomor urut absen 5 dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video ujian praktik kelompok peminatan MIPA yang terdiri dari mata pelajaran biologi, fisika, kimia, serta bahasa Indonesia. Disimak ya videonya. Sekarang saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat tadi. Ini dia posternya. Jadi poster ini berjudul Vaksinasi COVID-19. Lalu isi dari poster ini itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada tujuan vaksinasi, lalu ada kandungan vaksinasi, di tengah ini kandungan vaksinasi, lalu yang ketiga ada cara kerja vaksin, dan yang terakhir ada ajakan dari saya untuk menerapkan 3M. Nah, jadi di sini itu ada tujuan vaksinasi. Tujuan utama dari vaksin adalah merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang tersebut untuk melawan antigen. Jadi tujuan vaksinasi itu untuk merangsang kekebalan tubuh kita agar bisa melawan antigen atau virus yang datang nantinya. Lalu di sini ada kandungan vaksin. Di sini saya pilih vaksin AstraZeneca. Itu ada virus yang dilemahkan, L-histidin, magnesium klorida, heksahidrat, dan natrium klorida. Lalu ada polisorbat 80, lalu ada dinatrium edetat dihidrat, dan etanol. Terus yang terakhir ada sukrosa atau gula. Nah, cara kerja vaksin di sini yang pertama, vaksin disuntikan ke dalam tubuh. Lalu setelah itu sistem kekebalan tubuh menyerang virus yang terkandung dalam vaksin. Lalu setelah itu sel memori pada sistem kekebalan tubuh akan mengingat virus. Nah, yang terakhir sistem kekebalan tubuh menjadi lebih siap melawan virus yang sebenarnya. Di sini ada ajakan untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Nah, tujuan dari saya membuat poster ini adalah untuk mengajak kalian, kita semua, untuk selalu mendukung gerakan pemerintah dalam menggalakkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini. Serta saya mengajak kita semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi kita harus ingat bahwa virus Corona ini masih ada, pandemi ini tidak akan berhenti kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah jelaskan prinsip kerja suntikan, cairan masuk suntikan dan keluar dari suntikan ditinjau dari konsep tekanan. Alat suntik atau spuit adalah pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan maupun gas. Alat suntik ini terdiri dari tabung dengan piston di dalamnya. Ini tabung dan ada piston di dalamnya yang keluar dari ujung belakang ini ya. Bisa didorong dan ditarik untuk mendorong cairan maupun menghisap cairan. Nah, pendorong itu memungkinkan jarum suntik untuk mengambil dan mengeluarkan suatu cairan atau gas melalui lubang di ujung tabung. Jadi di ujung tabung ini ada lubang. Nah, itu jadi memungkinkan suntikan ini untuk mendorong cairan keluar maupun menghisap cairan masuk ke dalam suntikan.
Nah, untuk memasukkan obat ke dalam tubuh pada jarum suntik akan berlaku hukum fisika, yaitu prinsip tekanan. Tekanan sendiri rumus umumnya adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Satuan gaya atau F adalah Newton atau N, satuan luas permukaan adalah meter persegi. Karena tekanan adalah gaya per satuan luas, maka satuan tekanan adalah Newton per meter persegi. Nah, nama lain dari Newton per meter persegi ini adalah Pascal. Nah, bunyi dari hukum Pascal sendiri adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu sendiri ke segala arah dengan sama besar. Oke, jadi intinya bagaimana sih cara jarum suntik dapat menarik dan mengeluarkan cairan jika ditinjau dari tekanan? Nah, untuk menarik cairan masuk ke dalam jarum suntik, piston pada jarum suntik ditarik ke atas sehingga tekanan dalam silinder jarum suntik menurun. Udara menekan permukaan air sehingga cairan terdorong untuk masuk ke dalam silinder jarum suntik melalui nozzle atau jarum suntik. Nah, lalu pada saat mengeluarkan cairan, untuk mengeluarkan cairan dari jarum suntik atau ingin memasukkannya ke dalam kulit tubuh kita, piston pada jarum suntik yang tadi dapat didorong dan ditarik itu kita tekan sehingga tekanan dalam silinder jarum suntik meningkat. Karena tekanan dalam jarum suntik meningkat dan tekanan di luar jarum suntik lebih kecil, maka cairan yang terdapat dalam jarum suntik terdorong keluar melalui nozzle atau jarum suntik dan terdorong masuk ke dalam kulit tubuh kita. Pertanyaan yang kedua, mengapa jarum suntik memiliki ujung yang sangat runcing? Jelaskan dengan konsep tekanan. Jadi, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa suntikan menggunakan prinsip kerja tekanan yang rumus umumnya adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Nah, dari situ kita bisa ketahui kalau luas permukaan itu akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi, semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Teori tersebut sebenarnya sudah cukup menjawab alasan mengapa jarum suntik memiliki ujung yang sangat runcing. Jadi, ujung jarum suntikan dibuat dengan sangat runcing ini memiliki tujuan untuk mendapatkan tekanan yang sebesar mungkin. Kenapa sih kita butuh tekanan yang sebesar mungkin dalam menyuntik? Karena jika tekanannya besar, maka akan memudahkan jarum suntik tersebut untuk menembus kulit kita. Nah, kalau sudah memudahkan untuk menembus kulit tubuh dan otot kita, maka proses penyuntikannya akan jauh lebih mudah sehingga cairan atau obat bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan mudah. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep kontinuitas fluida pada proses penyuntikan tersebut. Jadi, hukum kontinuitas fluida merupakan persamaan yang menghubungkan kecepatan suatu fluida dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Di mana pada umumnya, fluida itu akan mengalir memasuki sebuah volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu dan akan keluar pada titik lain. Kontinuitas fluida itu dirumuskan dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A sama dengan luas permukaan dan V sama dengan kecepatan. Jadi, A atau luas permukaan akan berbanding terbalik dengan V atau kecepatan. Sebagai contoh, alat suntik ini akan dimasukkan fluida berupa vaksin misalnya. Alat suntik ini akan dimasukkan fluida berupa vaksin di dalam tabung silinder di sini. Maka kecepatan vaksin di dalam tabung silinder ini akan lebih lambat jika dibandingkan dengan kecepatan vaksin di jarum suntik. Mengapa demikian?
Karena luas permukaan jarum suntik lebih kecil dibandingkan dengan luas permukaan di tabung jarum suntik, sehingga kecepatan di jarum suntik akan lebih besar dibandingkan di dalam tabung silinder jarum suntik. Laporan ujian praktik bahasa Indonesia. Laporan ujian praktik bahasa Indonesia yang saya pilih judulnya adalah Pemberian Vaksin COVID-19 terhadap para lansia dan penderita diabetes. Di sini ada landasan teori, itu ada pengertian vaksinasi, pengertian lansia, pengertian diabetes, serta pengertian penyakit penyerta. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana dampak COVID-19 terhadap para lansia dan penderita diabetes. Lalu yang kedua ada apakah vaksinasi COVID-19 diperbolehkan bagi para lansia dan penderita diabetes. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap para lansia dan penderita diabetes. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui apakah vaksinasi untuk para lansia dan penderita diabetes diperbolehkan atau tidak. Nah, waktu dan tempat praktikum dilaksanakan pada hari Rabu 16 Februari 2022 pukul 22 bertempat di rumah Jalan Padang nomor 31B RT 3 RW 7 Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan adalah laptop dan charger, lalu bahannya itu adalah sumber dari internet dan jaringan internet. Lalu yang ketujuh, yang selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Baik para lansia maupun para penderita diabetes tidak diperbolehkan mengikuti vaksinasi COVID-19. Lalu yang selanjutnya ada prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengakses internet dan melakukan riset mengenai dampak pandemi dan vaksinasi COVID-19 terhadap para lansia dan penderita diabetes. Nah, selanjutnya ada data hasil percobaan. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap para lansia. Menurut Profesor Twining dan Elda dalam pemaparannya tentang the social, health, and economic impacts of COVID-19 on older persons in Indonesia, dampak pandemi COVID-19 lebih dirasakan oleh mereka yang rentan termasuk penduduk lanjut usia atau lansia. Lansia lebih cenderung untuk miskin dibandingkan yang lebih muda, terutama lansia perempuan. Lansia yang tinggal di pedesaan dan lansia disabilitas. Pandemi juga memengaruhi kesehatan lansia secara fisik dan mental. Pembatasan mobilitas membuat mereka sulit mengakses layanan kesehatan. Lalu selanjutnya ada dampak pandemi COVID-19 terhadap para penderita diabetes. Studi di Cina mengatakan bahwa penderita diabetes maupun penyakit rentan lainnya seperti penyakit jantung memiliki peluang 79% terinfeksi virus corona dan harus dirawat di rumah sakit. Lebih buruknya lagi, adanya potensi besar bagi pasien dengan riwayat penyakit tersebut meninggal dunia akibat virus corona ini. Hal tersebut terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang melemah. Lalu yang selanjutnya ada vaksinasi terhadap para lansia. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan lansia termasuk kelompok usia yang perlu mendapatkan vaksin COVID-19, bahkan jika memiliki penyakit komorbid. Banyaknya hoaks yang mengatakan bahwa para lansia serta yang memiliki penyakit komorbid tidak bisa mengikuti vaksinasi membuat banyaknya lansia takut untuk divaksin. Padahal vaksin sudah dirancang untuk yang memiliki komorbid dan seperti yang sudah kita ketahui, vaksin ini memang ditujukan untuk virus penyebab COVID-19 dan virus ini sangat beresiko dialami oleh orang-orang yang memiliki penyakit komorbid. Lalu selanjutnya ada vaksinasi terhadap penderita diabetes.
Penderita diabetes bisa menerima vaksin COVID-19 selama kondisinya terkontrol dan tidak memiliki gejala akut apapun. PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia mengatakan bahwa selama HbA1c di bawah 58 milimol per mol atau 7,5% dan penyakitnya terkontrol, maka mereka boleh menerima vaksin. Di sisi lain, untuk penderita diabetes akut, mereka beresiko lebih tinggi mengalami komplikasi karena dalam tubuh terjadi peradangan kronis akibat peningkatan glukosa darah sehingga penderita diabetes akut tidak diperbolehkan untuk vaksinasi COVID-19. Lalu selanjutnya ada analisis data hasil penelitian. Di sini ada perkiraan jumlah lansia di Asia tahun 2050. Persentase terhadap total populasi di Korea Selatan ini angkanya mencapai 34,2%, Singapura 32,6%, Cina 23,3%, Thailand 20,2%, Vietnam 20,0%, Indonesia 18,6%, Malaysia 16,3%, Filipina 12,7%. Lalu selanjutnya ada data kondisi kerentaan lansia di Indonesia. Di sini yang jenis kelaminnya laki-laki itu total 59,8%, perempuan 40,2%. Nah, untuk usia 60 sampai 69 tahun itu total 35,3%, dan untuk usia lebih dari 70 tahun itu 64,7%. Lalu status fungsi atau tidak bergantung pada orang lain itu ada 67,2%, sedangkan yang bergantung pada orang lain itu sekitar 32,8%. Status kerentaannya kuat itu hanya 13,2%, prarenta atau prefrail itu 61,6%, sedangkan yang renta atau frail itu 25,2%. Nah, status gizi yang normal itu 73,0%, beresiko malanutrisi itu 24,6%, dan yang malanutrisi 2,5%. Lalu untuk data penyakit komorbid, itu yang hipertensi 58,9% atau yang paling tinggi. Lalu yang kedua ada diabetes mellitus, angkanya mencapai 37,5%, lalu ada dislipidemia, itu angkanya mencapai 35,5%, lalu selanjutnya ada osteoartritis, mencapai 31,7%, lalu ada gangguan ginjal 15,9%, kardiovaskuler 12,1%, katarak 10,9%, serta osteoporosis 9,8%. Masalah vaksinasi untuk warga lansia ternyata tidak sebatas efektivitas vaksin dan efek sampingnya. Harus dipahami masyarakat bahwa kelompok usia lanjut mengalami berbagai perubahan akibat proses menua atau kerentaan. Hal ini merupakan kondisi saat warga lansia menjadi semakin rentan atau mudah terkena penyakit karena ketergantungan atau bahkan terjadi kematian saat terpapar stresor atau pemicu stres. Yang terjadi kemudian adalah imunosenes atau respon terhadap vaksin menjadi kurang maksimal. Kondisi frailty juga sering bercirikan inflamasi atau peradangan kronis level rendah akibat penurunan imunitas tubuh. Laporan Frailty State Among Indonesian Elderly Prevalence Associated Factors and Frailty State Transition, Siti Setiati DKK tahun 2019 menyatakan populasi warga lansia Indonesia termasuk terbesar ke-8 dunia dan tertinggi di Asia Tenggara, atau 8,2%, sekitar 21 juta orang. Vaksin untuk lansia memang penting untuk mencegah COVID-19, akan tetapi yang jauh lebih utama adalah memastikan efektivitas vaksin pada lansia. Efektivitas tersebut didasari oleh 4 faktor, yaitu usia, kondisi komorbid, malanutrisi, kekurangan atau kelebihan gizi, dan rendahnya aktivitas fisik, misalnya karena tirah baring lama atau bed rest, dan turunnya mobilitas. Kerentaan demikian bukan satu-satunya faktor utama karena efek samping vaksin tetap diperhatikan.
Vaksin untuk lansia tidak diberikan kepada mereka yang sudah rapuh, antara lain mempunyai riwayat penyakit kronik yang sedang akut. Tercapainya target vaksinasi bagi lansia memang bukan hal yang mudah. Bagi lansia, vaksinasi adalah untuk hidup yang lebih baik dan lebih terlindungi. Pemberian pemahaman secara lebih intensif lagi kepada lansia, anggota keluarga lansia, dan kerabat dari lansia akan mempercepat tercapainya kekebalan populasi. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulannya yang pertama, pandemi COVID-19 itu sangat berpengaruh terhadap para lansia dan penderita diabetes maupun penyakit komorbid lainnya. Mereka semua sangat rawan terinfeksi COVID-19 dan memiliki potensi besar dalam memunculkan masalah serius yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua, baik para lansia maupun penderita diabetes dan penyakit komorbid diperbolehkan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan syarat kondisi mereka sudah stabil dan penyakitnya terkontrol serta sudah mendapatkan izin langsung dari dokter yang ahli di bidangnya. Selanjutnya ada saran, sangat disarankan baik bagi para lansia maupun penderita diabetes dan penyakit komorbid untuk tetap menjaga diri karena mereka sangat rentan terinfeksi COVID-19. Adapun mengenai vaksin COVID-19 disarankan bagi para lansia dan penderita diabetes maupun penyakit komorbid lainnya untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 demi memberantas persebaran COVID-19 di Indonesia. Sekian pembacaan laporan ujian praktik bahasa Indonesia dari saya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.